Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Salsabila dengan NIM 2215050055. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan tentang makalah yang saya buat untuk mata kuliah Tafsir Tabawi yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Dr. Zulhelmi MAG. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep pendidikan menurut Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Adapun ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu أنفسهم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Adapun terjemahan dari ayatnya yaitu innal ladzina tawaffahumul malaikatu, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh Allah zalimi anfusihim, yang yaitu mereka dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri. Qalu fima kuntum, mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Qalu kunna mustad'afina fil ardh, mereka menjawab, kami ini orang-orang yang tertindas di bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa berhijrah di dalamnya? Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira, maka orang-orang itu neraka jahanamlah tempatnya, dan itu seburuk-buruk tempat untuk kembali. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwasanya illal mustad'afina minal rijali wan nisa'i wal wildani, kecuali orang-orang yang tertindas dari golongan laki-laki, perempuan dan anak-anak, la yastati'una hilatan, mereka tidak memiliki upaya ataupun daya, wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak mengetahui jalan untuk menuju jalan untuk berhijrah. Faulaika asallahu an ya'fu anhum, maka orang-orang itu mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Maka Allahu afwan ghafura, dan Allah Maha Maaf dan Maha Pengampun. Ayat selanjutnya, "May yuhajir fi sabilillahi", dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiratan wasa'ah, maka dia akan mendapatkan tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat ataupun maksud dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikuhul mautu, kemudian
kemudian dia meninggal, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka dia telah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Adapun penafsiran dari beberapa mufassir, yang pertama yaitu penafsiran dari kitab tafsir Al-Qur'anul Azim karya Ibnu Katsir. Pada ayat 97 beliau menjelaskan bahwasanya secara konteks historis ayat ini menjelaskan tentang orang-orang kaum munafik yang menyembunyikan keislamannya, yaitu berkenaan dengan sejumlah orang-orang ini mereka enggan ikut berperang bersama Rasulullah. Namun mereka dipaksa ikut dan memihak kaum-kaum musyrik dan berperang dalam perang Badar. Lalu di antara mereka ada yang mati terbunuh, sehingga ayat ini lebih umum menjelaskan tentang orang-orang yang bermukim di tengah-tengah kaum musyrik, padahal mereka mampu melakukan hijrah. Nah, orang-orang ini dianggap telah menganiaya dirinya sendiri dan telah melakukan dosa karena tidak berhijrah, padahal mereka mampu melakukan hijrah tersebut. Karena mereka tidak mampu meninggalkan negerinya, dan orang-orang ini enggan untuk melakukan hijrah. Ibnu Katsir juga menjelaskan, bahkan menekankan pada ayat ini adalah peringatan keras bagi mereka yang menunda atau enggan untuk berhijrah, padahal mereka mampu untuk melakukannya. Selanjutnya pada ayat 98 sampai 99 di sini terdapat pengecualian, yaitu golongan laki-laki, perempuan dan anak-anak yang mereka benar-benar tidak memiliki upaya ataupun daya untuk melakukan hijrah, dan mereka tidak mengetahui jalan keluar dari Mekah menuju Madinah. Maka di sini dijelaskan bahwasanya mudah-mudahan mereka mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari ayat 100 di sini lebih diutamakan tentang keutamaan hijrah, yaitu barang siapa yang telah berhijrah maka dia akan dijanjikan ataupun maka dia akan mendapatkan tempat hijrah ataupun tempat berlindung yang luas dan rezeki yang banyak. Adapun penafsiran yang kedua yaitu dari tafsir Al-Misbah karya Ibnu Syihab, beliau menjelaskan bahwasanya ayat ini adalah lanjutan dari ayat 89, yaitu tentang mereka yang enggan berhijrah, yaitu orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat karena mereka tidak dapat melaksanakan tuntutan agama, tidak berhijrah, dan mereka dalam keadaan menganiaya diri sendiri karena mereka telah menyia-nyiakan kesempatan untuk meningkatkan kualitas keimanan mereka. Ibnu Syihab juga menekankan bahwasanya hijrah bukan hanya perpindahan tempat, melainkan proses untuk memperbaiki diri dengan mencari lingkungan yang mendukung nilai-nilai agama, sehingga hijrah ini akan membantu mereka untuk menjaga atau mempertanggungjawabkan keimanannya. Sedangkan pada ayat setelahnya, yaitu berisi tentang janji dan harapan, bahwasanya barang siapa yang berhijrah maka dia akan mendapatkan rezeki yang banyak dan tempat hijrah yang lebih nyaman. Walaupun pada akhirnya dia tidak sampai pada hijrahnya, maka dia akan tetap mendapatkan ganjaran seperti orang yang berhijrah secara penuh. Adapun penafsiran selanjutnya yaitu pada tafsir Zilalil Quran karya Said Qutb. Beliau menjelaskan bahwasanya barang siapa orang-orang yang enggan berhijrah karena mereka tertahan oleh harta bendanya, maka orang-orang ini adalah benar-benar telah menzalimi dirinya sendiri, dan mereka diancam akan mendapatkan neraka Jahanam, yaitu seburuk-buruk tempat untuk kembali. Qutb juga menekankan
menjelaskan bahwasanya hijrah bukan hanya sekedar perpindahan fisik, tetapi juga komitmen meninggalkan segala bentuk kezaliman dan penindasan. Adapun bagi mereka yang tidak mampu melakukan hijrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani mereka dengan kewajiban berhijrah, tetapi pengecualian ini hanya berlaku bagi mereka yang benar-benar tidak memiliki pilihan, bukan bagi mereka yang enggan. Kelemahan fisik tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama mereka tetap berusaha dan tetap menjaga keimanannya tanpa menyerah dengan tekanan, maka mereka tetap akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah juga sebagai bentuk pengorbanan. Maka barang siapa yang meninggal dalam perjalanan hijrahnya, maka pahalanya tetap dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun relasi ayat ini dengan pendidikan, yaitu yang pertama adalah tanggung jawab atas keimanan. Ayat ini mengajarkan pentingnya kesadaran diri dan tanggung jawab untuk menjaga keimanan dengan mencari lingkungan yang mendukung nilai-nilai Islam tanpa adanya paksaan. Karena lingkungan sangat berpengaruh bagi kehidupan seseorang. Yang kedua, yaitu pentingnya hijrah. Hijrah mengajarkan nilai pengorbanan dan keberanian mengambil keputusan besar untuk memperbaiki kehidupan meskipun harus merelakan keluar dari zona nyaman atau hal-hal yang dicintai. Hijrah juga dipahami sebagai bukan hanya sebagai perpindahan fisik, namun secara luas juga dipahami sebagai perpindahan kebiasaan buruk. Adapun poin ketiga, yaitu konsekuensi perbuatan. Segala perbuatan atau kelalaian seorang memiliki konsekuensi dan balasannya di dunia maupun di akhirat. Kebaikan akan dibalas kebaikan, begitu pula sebaliknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan pertolongan dan rezeki yang melimpah untuk hambanya yang berhijrah dengan niat yang tulus. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan ancaman neraka jahanam untuk orang-orang yang enggan berhijrah. Adapun poin selanjutnya yaitu kasih sayang. Allah Maha Adil dan Maha mengetahui kondisi setiap hambanya. Hijrah memang sangat dianjurkan, namun tidak diberatkan kepada orang-orang yang benar-benar tidak mampu untuk melakukannya. Kesimpulan dari ayat yang saya bacakan tadi, yaitu ketiga mufassir sepakat bahwasanya surah An-Nisa ayat 97-100 menekankan tentang pentingnya hijrah sebagai upaya untuk menyelamatkan iman dan menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah dipahami sebagai tindakan yang mulia dan penuh pengorbanan karena merelakan kehidupan dalam lingkungan yang menindas dan menghalangi kebebasan beragama. Namun dalam ayat tersebut, Allah juga memberikan keringanan bagi orang-orang yang benar-benar tidak mampu untuk melakukan hijrahnya. Adapun perbedaan dari ketiga penafsiran ini, yaitu terletak pada penekanannya. Ibnu Katsir lebih menekankan pada konteks historis ayat tersebut, yaitu tentang hijrah Nabi SAW bersama sahabatnya ke Madinah. Hal ini menjadi tuntutan sebagai ketaatan dan upaya menghindari kezaliman. Sedangkan Sayyid Qutb menekankan pada aspek sosial dan revolusi karena hijrah diartikan sebagai simbol kebebasan dari sistem penindasan dan bentuk jihad untuk membangun masyarakat Islam yang bebas dari kezaliman. Adapun Ibnu Syihab, beliau lebih menekankan tentang moderat hijrah, yaitu hijrah bukan hanya diartikan sebagai perpindahan fisik, melainkan hijrah diartikan sebagai proses untuk memperbaiki diri dan membuang niat-niat buruk ataupun perilaku buruk, sehingga hijrah dijadikan sebagai tanggung jawab seorang muslim untuk menjaga keimanannya. Siapapun yang berhijrah dengan tulus, maka akan mendapatkan pertolongan dan rezeki yang banyak. Begitu juga
bagi orang-orang yang tidak mampu melakukan hijrah, maka semoga dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.